Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Pak Sofian dan yang saya hormati seluruh peserta seminar yang telah hadir pada hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar dengan tema optimasi organik toko online Lazada, naik trafik dan konversi tinggi. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita masuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita yang luar biasa hari ini. Hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul optimasi organik toko online Lazada, naik trafik dan konversi tinggi. Tanpa berlama-lama, kepada Muhammad Dinas, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC, terima kasih kepada Pak Sofian, terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Di sini saya mau sedikit memaparkan materi tentang optimasi organik toko online Lazada, naik trafik dan konversi tinggi. Tujuan seminar yang pertama memahami pentingnya optimasi toko online secara organik. Kemudian yang kedua mengetahui strategi dan langkah-langkah yang bisa dilakukan tanpa biaya. Kenapa sih harus optimasi? Tujuan dari optimasi ini adalah untuk meningkatkan visibilitas toko online dalam hasil pencarian organik. Dengan seringnya toko online kita tampil di situs pencari, tentu loyalitas pengunjung akan semakin besar. Hal ini juga akan meningkatkan peluang terjadinya konversi ke penjualan dan menjadi pelanggan tetap. Manfaat optimasi organik yang pertama, biaya promosi lebih hemat. Kemudian yang kedua, jangkauan audiens lebih relevan. Kemudian yang ketiga, tidak bergantung pada promosi berbayar. Apa yang harus dilakukan setelah buka toko? Yang pertama, banyak kata kunci dan gunakan judul produk dengan spesifik, meningkatkan visibilitas produk di mesin pencari dan menarik perhatian pelanggan potensial. Dengan menyertakan kata kunci kategori yang relevan, judul produk menjadi lebih mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari produk berdasarkan produk real dan berkualitas, meningkatkan daya tarik visual, menggabung dan kepercayaan konsumen dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Foto yang berkualitas dapat tinggi dapat menarik perhatian calon pembeli. Kemudian yang ketiga, gunakan fitur promosi gratis dari platform. Yang pertama voucher, kemudian flash sale, yang ketiga diskon produk. Yang keempat, deskripsi jelas dan lengkap dengan manfaat produk. Yang pertama, perkenalan produk. Kemudian yang kedua, variasi produk. Kemudian yang ketiga, jelaskan manfaat dan kelebihan. Yang keempat, komposisi. Dan kelima, saran pemakaian. Yang kelima, ulasan dan rating. Ulasan sangat penting karena memberikan umpan balik berharga bagi bisnis, membantu calon pelanggan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepercayaan serta kredibilitas. Nah, cara mendapatkan ulasan. Yang pertama, seller meminta teman atau saudara order ke toko kita dan memberikan rating. Kemudian cara yang kedua, seller memposting produk di marketplace Facebook dan transaksi dengan customer sampai mendapatkan datanya. Kemudian seller order ke toko sendiri dengan data customer. Kemudian memberikan rating. Kesimpulannya, optimasi organik adalah strategi jangka panjang yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan tanpa biaya iklan. Kunci keberhasilan ada pada interaksi dan kepercayaan pelanggan dengan pendekatan yang konsisten dan terukur. Toko online bisa tumbuh lebih stabil, terpercaya dan berkelanjutan tanpa harus mengandalkan iklan berbayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alinia Farmaku. Di sini yang ingin saya tanya, apa tantangan menurut Anda? Tantangan terbesar di toko online itu dalam mendapatkan traffic tanpa iklan. Terima kasih. Terima kasih pada kemarin. Yang pertama, tantangannya yang pasti lebih ribet ya dibanding pakai iklan, dan ya lebih ribet aja. Banyak bikin konten misalnya ya kayak gitu.
kerugian kalau iklan apa? Kalau organik lebih pada ini lebih hemat Pak. Kalau organik kalau berbayar mungkin jelek juga sih. Soalnya kan jadi bergantung pada berbayar kalau nggak organik. Kalau nggak tergantung sama berbayar. Jadi bergantung pada kalau kita nggak punya uang, berarti yang harus menjual ada organik. jadi bagus organik atau berbayar? Kalau menurut saya organik sama berbayar penting, cuman lebih tinggi organik. Gigit ya. Iya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Kan sudah dijelaskan ya, kalau iklan organik itu lebih bagus. Boleh nggak dicontohkan sedikit gitu, gambaran iklan organik seperti apa? Soalnya kan aku juga punya bisnis sama gitu. Terima kasih. Jualan di marketplace Facebook. Jadi ditembak orderan dari marketplace Facebook, ditembak ke e-commerce saya. Iya, jadi dapat ulasan juga kalau dari Facebook nih kan dapat datanya. Kalau dapat datanya kan langsung saya orderin ke toko saya sendiri dengan akun saya. Nah saya juga yang beri rating paling kayak gitu. Ya, jualan di marketplace Facebook nanti kan sampai transaksi sampai dapat datanya, data customer. Kemudian saya orderin lagi ke toko saya sendiri pakai data customer itu. Bukan pakai broker tapi bukan. Ya sama kayak gitu, cuman ambil jualan ini mah beneran. Padahal Kalau di Facebook. iya. Kalau di Facebook itu lebih apa ya, ada wilayahnya gitu Pak, bisa dipindah-pindahin. Misalnya sekarang pengen di Kalimantan, nah, pindahin besok dipindahin. Kalau ada lokasinya. Lokasi kita ya, si sellernya. Iya. Postingan kita mau dikemanain itu ada wilayahnya. Postingan kita. Postingan yang saya kasih tokonya, alamat tokonya bukan. Jadi postingan kita bisa Makanya- memindahkan sendiri gitu, gimana Si ini? target pasar kita itu kita tentuin. Misalnya target pasar kita di Sulawesi, Iya, misalnya, iya. bisa di setting ya. Itu organik bisa kayak gitu. Iya. Biasanya kan kayak marketing kan yang bisa. Kalau berbayar aja kan. Butuh berapa lama dari pertama buka toko sampai dapat orderan pertama dengan organik, sedangkan kan sekarang kalau tanpa ads susah ya menurut saya sih gitu. Butuh waktu berapa lama dari buka toko? Iya, rating kita naik kalau ada ratingnya produk kita. Jadi terus aja dilanjutin organiknya. Oh jadi kalau jadi mana penjualan kita di organik. Di Terus upload terus ada pelanjutan. kalau biasanya saya kalau organik itu kalau produk baru doang. Kalau yang belum ada ratingnya baru dipakai. Berapa lama? Nggak tentu sih. Kalau ada yang kalau udah ada trafiknya nggak dilanjutin biasanya di Facebooknya. Jadi Pak, Soalnya ribet kan harus harus singkat. Lima-limanya beli orderan fiktif itu maksudnya itu. Ya itu cara pertama. Itu namanya organik. Ya, Orderan fiktif berarti orderan fiktif intinya di ya itu paling bikin konten juga di TikTok. bikin konten. Udah pernah bikin konten? Nah, cuman jadi gitu. Pengen nanya aja nggak apa-apa. Bertanya nambah poin 10 Itu nambah poin 10. Ayo. biar susah ya. Wih, Ayo, siapa yang bertanya? Oh, ini ya. Apakah penampilan toko mempengaruhi orderan? Kasih. sangat berpengaruh. Setelah dia foto produk, baru penasaran. Ya, masuk lihat deskripsi lalu beli. Nah, ketika lihat deskripsi itu bagian dari apa? Kalau lihat kan link AIDA, interest. Kan referensinya dua tuh dari foto yang menarik. Ya. Terus tahap berikutnya dia masuk ke area kecorong yang interest, tertarik. Gimana cara orang itu tertarik? Di deskripsinya biasanya dijelasin manfaatnya. Indikator orang tertarik itu ngecek ke deskripsi. Iya. Berarti udah klik dong. Iya. Jika baru itu diklik, Sama rating juga udah ada yang dapat belum? udah ada yang klik atau belum. Iya. Kalau masuk ke paneling desain, ketiga proses desain itu setelah dia tertarik, klik kan, lihat deskripsi berarti dia udah mulai tertarik interest. Iya.
Kalau desain menimbang-nimbang, lihat apa? Kita pakai strategi apa agar orang itu menimbang-nimbang membeli atau tidak? Itu paling yang lebih apa? Yang lebih apa? Kan kalau dilihat ini Melihat nih komentar. iya ulasan. Ulasan. Terus selain melihat ulasan, indikator orang sudah mau nimbang-nimbang membeli itu apa? Pertama kan melihat barang fotonya bagus, berarti itu kita udah attention tuh, udah perhatian. Berarti langsung ke step berikutnya kan, interest dengan mengklik iklan tersebut. Lihat komentar, regulasi. Ketika kita memilih-milih, udah mau yakin nih, satu lagi step ke action, beli. Kan desain dulu menimbang-nimbang. Biasanya agar orang beli setelah desain. Akhirnya Sama apa nih? Strategi apa? Oke, saya ingin bertanya, gimana sih cara bertahan nih? Kan ini kan tanpa live atau yang lainnya. Sedangkan sekarang TikTok tuh banyak banget yang live gitu ya, biar menaikkan traffic juga kan, biar penjualannya lebih ramai juga. Cara bertahannya tuh bagaimana gitu? Tanpa live gitu. ya, ini apa? Inovasi terus, jadi ikutin tren. Apa sih yang lagi rame? Nah, ikutin tren. Cara melihat yang lebih ramai itu gimana? Biasanya ada produk terlaris kan di marketplace-nya. Riset dulu. Iya, Lihat. Dimiliki lah atau cari yang apa sih yang kategori yang lagi rame, ya ikutin. Suka cloning nggak? Cloning gambar. Enggak apa-apa. Bikin desain sendiri kan? Siapa sendiri? Gambar sendiri. Kalau cloning biasanya ini nggak? Kena ini nggak? Kena teguran nggak dari yang punya korporasi? Tapi sekarang banyak kan video-video yang memang dijualin. Iya. Video-video dari Cina. Iya, Banyak aja di produk video ada di tinggal upload aja. Apa yang digunakan strategi ini? Enggak sih, Bro. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah, cara bikinnya kayak gimana? Kayak aplikasi apa? Bikin video apa foto? Kedua-duanya nih. Kalau foto biasanya HP biasa aja, HP kamera biasa. Cuman dicerah-cerahin gitu. Pakai apa kayak ini? Enggak sih, enggak ada. Biasanya dari bawaan HP-nya. Ya. Terus dipakai dekorasi biar produk Dekorasi. dekorasi. Kalau video biasanya di CapCut. Pakai ornamen ya. Ini loh yang kita. Kalau foto tadi pakai apa? Canva pakai nggak? Tanpa kadang pakai ya Berarti bisa dong skill handling. bisa. Kalau yang di video pakai Kalau kayak editing video. di video pakai CapCut. Oke. Per bulan Netflix jualan juga. Jual Netflix, TV, video banyak pak. Netflix berapa Netflix? Yang sebulan atau seminggu? Dulu sebulan. Ya. Oke. Dan juga Muhammad Denas atas jawabannya yang sangat dengan tema optimasi organik toko online Tajada, naik traffic dan konversi tinggi. Semoga seminar ini memberikan manfaat, wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum acara ini benar-benar tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa hal lagi, yaitu ucapan terima kasih kepada pembicara kita Muhammad Denas atas materi yang telah disampaikan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk beliau.